الفاتحة للأبواب والأولياء والشهود والصالحين والتباشر الحي والأرباب والأمة والكتاب والمسلم والمسلمات خصوصا للشيخ المسلمين والشيخ من تابع خصوصا للشيخ محمد بن عمر الجليل وإلى شحب بن محمد بن حي بن سلف العالمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويصلحهم وينفعنا بأسرارهم وهم في الدين والآخرة ولعظمة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته ورحمته وكافة الأنبياء والمرسلين لأصحابه أجمعين لهم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berdua يقتنم خمسا قبل أي أفعال خمسة أشياء قبل حصول خمس حالات شبابك قبل حرامك وصحتك قبل رزقك.
Ghinaka qabla faqrika, dan kayamu sebelum miskinmu. Hayataka qabla mautika, dan hidupmu sebelum matimu. Wa faraghaka qabla syughlika, dan waktu luasmu sebelum waktu sempitmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghinaka qabla faqrika, dan kayamu sebelum miskinmu. Hayataka qabla mautika, dan hidupmu sebelum matimu. Wa faraghaka qabla syughlika, dan masa luasmu sebelum masa sempitmu. Waktu dan waktu. Baik,
Kita melanjutkan hadis tentang iktamin khamsan qabla khamsin, menjaga yang 5 sebelum yang 5. Selama kemarin sudah kita bahas syababaka qabla haramik, masa kita muda sebelum tua. Karena masa muda itu Allah karuniakan kepada kita kesempatan dengan kondisi fisik, akal, kemampuan yang bisa membuat kita lebih bergerak, lebih bagus, lebih aktif, terutama dalam ibadah kepada Allah. Wasihataka qabla saqamik, pada waktu sebelum kita sehat kita sebelum sakit. Banyak orang-orang yang sakit pengen sehat. Tentunya sehat digunakan untuk ibadah. Yang ketiga, wa hayataka qabla mautik. Maksudnya apa? Menjaga hidup sebelum mati. Maka banyak penyesalan orang-orang yang di dalam kubur. Tatkala dia melihat orang-orang yang berzikir, tatkala orang-orang yang beribadah, tatkala mereka melihat orang-orang yang baca Al-Quran, maka mereka ingin minta kembalikan ke dunia. Karena dia kepengen seperti orang-orang yang masih hidup bisa lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita menganggap bahwa hidup ini selamanya dan kita bisa menunda akhirnya. Apalagi ada bahasa mumpung masih hidup. Jadi mumpung masih hidup, mana yang baca dilakukan kesenangan, lagilah kesenangan. Kalau mati tidak baca lagi, ya memang benar baca lagi mati. Akan ay iltamama talaqa naf'ahu ba'da mautik. Fa'inna memata in qata'a amal. Cukuplah kita melakukan segala sesuatu yang bermanfaat sebelum mati, terutama dalam ibadat. Maka sesungguhnya siapa yang mati itu nanti in qata'a amaluh, putus amal. Ya. Jadi kalau sudah mati tidak baca lagi. Ada orang yang tidak sholat menyesal ketika mati. Ngapa dulu waktu hidup tidak sholat? Bahkan ada orang yang tidak sedekah di waktu hidupnya, maka nanti mereka nyesal. Mereka minta dikembalikan untuk bersedekah. Inilah penyesalan sebelum datang kematian. Wa faraghuka qabla syughlika, waktu luas sebelum sempit. Nah, waktu yang paling sempit itu adalah ketika nanti di hari kiamat. Diawali nanti ketika berada kita dalam alam kubur, saat kita dibangkitkan setelah hari kiamat. Itulah sempit, waktu kita tidak baca lagi nak berleha-leha, tidak baca lagi ngambil kesempatan untuk menghindar. Maka selama kita masih di dunia ini masih ada waktu, lakukan, jangan menunda kaget. Ayo sebentar lagi, sedengat lagi, tanggung. Sudah masuk waktu sholat, sebentar, dengar lagi, sedikit lagi, tanggung. Ini perangi kita. Mumpung kita masih ada kategawi, duduk menung baik, ngawasapin, azan dah bunyi. Ya, cuma jingo-jingo azan, jangan gancang itu. Wong belum azan, tidak sabar nak senang maghrib, nak pergi kemana? Belum masuk waktu azan maghrib tadi. Ya, azan, nak pergi kemana? Nak gancang-gancang, jangan korban kumbung banyak. Nah, itu. Jadi sebelum kita ada waktu sempit tadi, waktu lapangan yang sempat ibadah-ibadah. Apalagi lah banyak gawe, belum nambah PR, belum nak lesnya belum.
belum nak nyelesai gawian bengkel belum aja. Selesai. Baut ini belum selesai diputar lagi. Baru kaki nak semangat, baru nak bergerak, bisa. Ya. Mumpung ada waktu. Jadi kalau makanya dalam hadis itu badiru bil amal salih, segera kamu beramal saleh. Kita al-laili mazlum, nanti akan datang bagaikan hari yang gelap. Ya. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang yang di pagi harinya masih beriman, sorenya dia kafir. Sebaliknya ada orang yang di waktu sorenya masih dan sorenya dia kafir, kemudian pagi kembali dia menjadi beriman. Ya bi'uddin bi'arid dunia. Itulah orang yang memperjualbelikan agamanya dengan dunia. Maka tatkala ini diingatkan oleh Nabi SAW untuk bersegera beramal soleh, berarti jangan nunggu kaget. Ya. Ada selah, ada tempat, ada waktu, aja lama. Ya. Ayo dengar lagi, tidak apa-apa. Kecuali kita terlupa atau kita terlewat waktunya. Ya. Yang sekolah, yang kuliah, yang begawi, yang jualan, yang dagang, beli sound system. Waktu sholat dulu. Jadi jangan kita kaget sebentar. Ada waktu nak baca Quran, bacalah Quran. Pilihlah waktu yang tepat, yang kita nyaman di situ. Boleh sudah sholat subuh, ya, daripada tidur saya matong. Ya. Kalau sudah subuh kemarin Ustaz share di grup di ahlu itu. Tidur sudah sholat subuh itu apa dampaknya? Sudah sholat subuh dan sudah sholat asar, aliran darah kota itu tersumbat. Efeknya apa? Satu, malas, pasti malas. Dua, susah berpikir, tidak kreatif, tidak kati inovasi. Kalau kita kan inovasi kan mulai kalau kamu biasa kan gimana? Buktikan kamu. Ketiga, rezekinya jauh. Yang tadinya mestinya dapat rezeki, kaki ada be Allah cabut rezekinya tadi. Duitnya Allah cabut, pendapatannya. Ya, maka uji wong tua dulu kaki rezeki dipatok ayam betul. Dan terbukti itu. Lawan itu harus dilawan, dibiasakan. Aman nurun ke ngantuk. Lagi sekarang subuh cepat niat. Perasaan baru tidur lah bangun. Ya, lagi balik jam 12, jam 1 baru tidur kadang-kadang. Jam 4 lah bangun lagi. Wah, cuma 2 jam tidur, 2-3 jam semalam. Idealnya kan tidur kita ini kan 8 jam. Cuman karena tadi dilawan, sudah asor, kecuali sekali-sekali sesekali mau capeknya. Tidak ditidur ke gilo misalnya. Ada sejak muda dari ibon tidur daripada jadi zombie kaki. Itu efeknya. Jadi jangan nunda kaki. Sudah subuh baca Quran. Ustaz aku lemah sudah maghrib, sudah maghrib. Ustaz aku sebelum tidur. Ayahku sudah zuhur, sudah zuhur. Sudah asar. Kapan Bay Ustaz? Kapan? Sudah-sudahnya lah. Itu silahkan. Yang penting ambil satu waktu kesempatan untuk mempergunakan waktu itu yang sebaiknya, termasuk membaca Al-Quran, zikir, tasbih. Ya. Jangan lewat-lewat baik waktu itu, tak kati produktifnya. Ya. Akibatnya kita tidak kreatif jadi orang. Tidak kati inovasi, tidak semangat. Mulai kaki lesu, malas. Kapan disuruh? Biasanya sifat malas itu. Kalau disuruh ngegas, emosi.
Minimal dia bergerak tidak di hati. Karena tertutup, makanya secara kesehatan tidak mengalir oksigen ke otak itu tidak lancar. Nah, tidak lancarnya otak ini tadi, oksigen ini secara fisik kita ada penyakitnya, secara rohani juga ada penyakit, termasuk kaslun tadi, sifat malas. Jadi yang biasa tidur subuh coba direm. Pas nak tidur, mbak ini cucuk gigi, pasang semua, cucuk gigi sini, mbak isolasi dah, atau pegangin atau mana pegang ngapo, ngantuk lagi, ya, atau tegak terus dah duduk. Tegak di mana besar aku jalan ke depan sana, aku ke satu dulu situ, aku jaga baring jalan, basing jurus. Apa nak diangkat gas wong diangkat diangkat mana jadi diangkat digerak lain semangat lagi. Kaget makanya ada tidur. Atau menurut penelitian limpa kita nih sekitar jam 11 itu mulai melemah. Maka jam 11 itu sebenarnya tidak efektif belajar. Jam 11 belajar matematika mentak pala. Makanya yang jadi pengatur untuk buat jadwal itu nak benar-benar harus tahu dia harus lihat dulu, harus googling dulu dia. Jangan belajar. Ini nah, aku ngajar jadi jam 11 ngajar matematika zakat. Budak pening kepala. Lah belajar matematika pening, belajar zakat matematika belum. Tapi mentak pala. Begitu pelajaran agama ini nah. Matematikanya ada, sejarahnya ada, IPS juga ada, biologinya ada. Itu hebatnya pelajaran pendidikan agama Islam. Kalau lain tidak. Nah, jam 11 belajar itu mentak pala budak. Karena lemah. Makanya diajarkan disunahkan Nabi qailullah, tidur sebelum subuh. Cuman payah di sekolah mentang-mentang sunnah ini kayak kamu tidur. Uji guru kamu bangun, uji ustadz kami tidur. Oh, uji gurunya siapa ustadz kamu? Kamu nih basing melo ajaran sesat. Ustadz Ambul, oh ya sudah dah jadi benar ustadz kata. Anda kenal mas. Jadi itu waktu-waktu yang kita pergunakan. Gimana di pondok pesantren? Ternyata ada wong santri-santri itu, pertama salafiyah. Dia jam 11 tuh aktivitas berhenti. Sudah kaget dia tidur, makan siang, baru sholat zuhur. Sudah sholat zuhur, baru aktivitas lagi untuk belajar. Pening kepala jam 11. Belum nguapnya. Apalagi ditambah jam istirahat berjajan. Nah, bawaan budak berjajan tuh. Nah, berjajan. Benar dah? Udah SMP, nah berjajan. Nah, ini cucukan itu aku nih. Bawaan dicucuk itu sosis apalagi. Nah, ini esnya cekek. Nah, berjalan. Yang perut tambah ngantuk maka tidak sehat sistem belajar kita sekarang. Maka inilah kesempatan yang disebut inilah yang disuruh jago oleh Rasulullah. Maka mungkin kamu punya waktu sekarang, kesempatan yang sekolahlah. Selama kamu di sekolah, selesaikanlah gawean sekolah. Ya kan? Tidak usah nunggu di rumah Sudahlah potongan jidat di rumah tuh. Lagi budak-budak yang bangsa budak malas itu. Ada tugas saya kagetan nunggu di rumah. Di rumah potongan jidat kau nak belajar. Muka buku, maco buku. Tidak usah. Muka buku iya. Tidak usah kan. Aku selama jam sekian sampai jam sekian itu gawe lah. Jadi gawe. Selesai lah. Di rumah kakek kati urusan lagi. Makanya aku kalau urusan sekolah, misalnya budak ada masalah, datang ke rumah ada kulayani. Selayani. Karena bukan di sini tempatnya, kakek di sekolah. Di sini urusan aku di rumah. Apa yang bisa aku gawekan urusan rumah, urusan majelis itu bagian aku di situ. Maka waktu ini paling sangat penting.
Ya, jadi waktu kita lapang sebelum waktu kita sempit. Masuk kita lapang sebelum masuk kita sempit. Sempitnya nanti yang paling sempit adalah ketika di hari kiamat. Itu waktu yang paling sempit. Tidak ada kesempatan lagi untuk ibadah, tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat, tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki diri, tinggal menyesali, menerima hasil. Itu yang paling sempit. Sama dengan bagi rapot. Bagi rapot itu paling sempit waktu. Tidak mungkin lagi waktu bagi rapot itu ngomong dengan guru, bu nilai aku besar, kemana bisa? Lagi pakai sistem sekarang, entry keluar nilainya lagi langsung. Ya, tidak bisa lagi. Itu yang paling sempit. Sama nanti ketika hari kiamat. Maka sebelum kita diberikan waktu yang sempit itu, di dunia waktu kita luas, gunakan untuk ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anna bil ilmi wa zidna bil hilmi wa khudna billah bil afiyati rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi anfa'una. Allahumma aslih lana kulla syu'in wa Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asar. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina minal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina minal mustad'afina fi Palestin min a'daika a'da'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam.